CPU laptop bisa rusak. Loh, kok rusak? Ya betul guys, CPU di laptop juga bisa rusak, sama halnya kayak VGA di laptop. Dan penyebab kerusakannya juga hampir sama, tapi ada yang bedain. Kira-kira apa sih yang bedanya? Mari kita bahas. Yang pertama, panas berlebih. CPU bisa mencapai suhu ekstrim ketika dipakai untuk bekerja berat. Kalau sistem pendingin CPU itu tidak maksimal, otomatis CPU-nya akan bekerja terus-menerus dan menghasilkan panas di atas 90 derajat. Nah, panas ekstrim yang terus-menerus bisa bikin chipnya rusak dan juga timahnya melemah, yang bikin chipnya itu lepas dari dudukannya, guys. Nah, bedanya dengan VGA yang kemarin, kalau VGA itu bisa ada gejala kotak-kotak, sedangkan kalau dari CPU, laptop kalian langsung mati total, guys. Yang kedua, sistem pendingin bermasalah. Contohnya, kipas laptop yang macet, heatsink berdebu, dan juga thermal pasta yang kering. Nah, kalian ganti pasta, guys. Ini bisa bikin laptop kalian bekerja terus-menerus di suhu panas tanpa didinginkan. Yang ketiga, overclock atau pemakaian berlebih. Nah, ini buat kaum merah nih, guys. Biasanya suka seperti ini ya. Overclocking CPU-nya tanpa dibarengi dengan pendingin yang baik. Ini bisa bikin CPU kalian itu cepat rusak karena bekerja secara terus-menerus dan panas. Yang keempat, listrik tidak stabil. Nah, kalau di kasus ini sama kayak VGA yang kemarin. Kalau kalian charger laptop kalian itu harus ditekuk-tekuk dulu baru masuk chargernya, itu juga bisa bikin CPU kalian rusak. Atau kalian menggunakan charger abal-abal. Ini bisa bikin lonjakan listrik yang nggak stabil yang bisa bikin CPU kalian itu tewas seketika, guys. Waspadalah. Yang kelima, umur komponen. Sama kayak VGA kemarin, guys, umumnya laptop itu pemakaiannya hanya dari 5-6 tahun aja. Dan setelah itu biasanya akan menurun performanya. Apalagi kalian di tahun ketiga nih, biasanya pengen upgrade lagi karena udah ngerasa ketinggalan. Yang keenam, faktor human error. Paling sering sih, guys, ketumpahan air nih. Dan selain ketumpahan air, biasanya ada yang bongkar laptopnya itu nggak hati-hati. Bisa-bisa kecongkel di bagian CPU-nya, yang bisa bikin CPU-nya itu bermasalah. Dan yang terakhir, itu di bagian pasta. Kalian pengen ganti pasta sendiri dan ternyata kebanyakan pastanya. Bisa-bisa komponen yang lainnya itu rusak, seperti kapasitor. Ya masih mending kalau kapasitor. Tapi kalau CPU kalian yang rusak, tewas, guys. Waspadalah. Yang terakhir, kesimpulan. Sebenarnya untuk kerusakannya sama seperti VGA ya, guys. Tapi bedanya ada overclocking di bagian CPU. Nah, yang suka overclocking jangan lupa diimbangi dengan pendingin yang bagus. Jangan sampai overclocking tapi pendinginnya jelek. Dan jangan lupa rawat kebersihan laptop kalian. Seperti ganti pasta, bersihin kipas, heatsink, dan lain-lain, guys. Dan jangan lupa ganti pasta. Ya, kalau CPU yang udah kena dan rusak, ini bisa dibilang akhir dari laptop kalian, guys. Karena kalau di servis bagian CPU, itu sama aja kayak ganti laptop yang baru aja, guys. Jadi itu dia penyebab kerusakan pada CPU di laptop kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy. See you in the next video and bye-bye.